kemudian Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, kemudian Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, kemudian ada Pak Camat, kemudian Pak Wali Nagari, ada Pak Kadis Pariwisata di belakang, ya, Pak. Kemudian ada kami ketua tim penilai pelayanan publik. Kami ketua tim independen pelayanan publik. Kami ada juga memiliki tim independen pelayanan publik yang keanggotaannya dari wartawan, tokoh masyarakat, kemudian ketua-ketua organisasi kemasyarakatan, Pak Wali Nagari, ketua PGRI, kemudian ketua BAS, kemudian ketua Departemen Agro Industri UNP. Jadi kita sudah memiliki Universitas Negeri di Kabupaten Sidoarjo, Universitas Negeri Padang. Kemudian dari Siloke, Kepala Sekretariat BPK 4 Siloke, kemudian juga ada Pak Wali Nagari, banyak sekali. Mudah-mudahan nanti tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami mohon Pak Bupati untuk memaparkan tahapan proses penilaian penghargaan pembangunan daerah tahun 2023 ini. Kami persilakan Pak Bupati. Boleh berdiri? Boleh jalan? Nah, Pak Bupati ini masih muda, Pak Daim, beliau masih baru seminggu yang lalu umur 37 tahun. Umur 37, body 27, masalah lo 67 kira-kira. Jadi komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa quwwata illa billah. Yang kami hormati hadir Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan jajaran tim pemerintah daerah yang hadir, yang terhormat Ketua Tim Penilai yang hadir, dan seluruh tamu-tamu yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini si Junjun bisa menjadikan yang terbaik kepada tim penilai untuk bisa mewakili Sumatera. Amin. Puji kepada Allah dan berkhotbah kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tim penilai penghargaan pembangunan daerah untuk Kabupaten Sidoarjo bisa menyampaikan terkait dengan capaian dan apa yang Kabupaten Sidoarjo sudah lakukan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Kami memulai dari perubahan mindset yang kita kemas di tema pembangunan kita, yaitu Geopark Siloke. Agak berbeda memang, mungkin kalau daerah lain melihat tema itu mungkin peningkatan dan lain-lain, kita ambil yang beda. Nah, ini kita mulai dulu ketika kami di Bapeda. Ternyata menjadi kepala Bapeda tidak menyelesaikan masalah, artinya pengeksekusian dari perencanaan itu, nah sekarang ternyata baru bisa kita laksanakan ketika sudah menjadi kepala daerah. Perubahan mindset ini kita carilah tema yang tematik, tapi secara umum ini menarik seluruh program kegiatan dan inovasi daerah yang berdampak ke hasil pembangunan yang ada pada hari ini dan sedang berjalan. Di awal kita mulai tema ini kita jadikan sebagai tema di RPJMD selama masa kepemimpinan kami dengan Pak Wakil Bupati. Walaupun periode ini cukup singkat, tapi ini sudah dijabarkan melalui program-program kegiatan yang tersebar di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo sendiri sudah lahir 2 anak, 1 kota 1 kabupaten, saking luasnya. Ternyata setelah pisah itu tinggallah Sidoarjo dengan
kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Kenapa kami sampaikan? Karena Sidinyo punya potensi sumber daya alam yang mungkin di Sumatera Barat tidak ada lawannya. Tapi kenapa itu belum bisa kita laksanakan? Karena memang keterbatasan regulasi dan aturan yang baru akhir-akhir ini bisa kita laksanakan terkait dengan penurunan status kawasan hutan atau pembebasan status kawasan. Potensi itu bisa kita lihat, kita punya potensi migas satu-satunya di Sumatera Barat. Memang belum beroperasi, tapi insya Allah kita sudah diberikan sinyal potensi ini menjadi potensi andalan sebetulnya. Dan kalau seperti ini berjalan, ini bonus luar biasa dalam membangun kabupaten. Di Geopark sendiri yang menjadi tema kita, secara umum kerja Geopark itu memang ada tiga, ada biodiversity dan kultur diversity. Tapi secara esensinya ada tiga kegiatan yang hari ini kita laksanakan, yaitu ada konservasi, ada ekonomi, dan ada edukasi. Nah, sisi dari konservasi sendiri, siapa yang tidak kenal dengan daerah Sidinyo, Solok Selatan, Pasaman Barat dengan kekayaan tambang emasnya, tapi dikelola secara tidak teratur atau ilegal. Nah, kondisi ini kita berangkat dari sana dengan kekayaan, ternyata mindset masyarakat di awalnya mengambil sumber daya itu untuk dijadikan sumber ekonomi, kita alihkan menjadi konsep pariwisata yang emasnya sustainable jangka panjang. Memang berat di awal dengan masifnya dulu penambangan ini menjadi PR pemerintah daerah. Disitulah tema Geopark ini yang membuat kabupaten Sidinyo sekarang berinovasi, melahirkan program-program kegiatan yang masing-masing OPD itu betul-betul sampai ke masyarakat dengan tema yang baru kita. Di samping itu, Sidinyo tanahnya luar biasa subur, tidak ada yang tidak bisa kita tanam dengan baik di sini. Nah, tentu potensi pertanian hari ini mensupport dominasi dari kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Sidinyo. Perkebunan kelapa sawit di arah selatan, perkebunan kelapa, perkebunan karet dan tanaman buah lainnya di arah utara, ini menyumbang PDRB cukup besar di Kabupaten Sidinyo. Di samping itu tentu dengan tema Geopark ini hampir seluruh kegiatan itu adalah untuk mensukseskan program Geopark yang menjadi tema pembangunan. Mau itu di dinas manapun, seluruhnya adalah dalam pencapaian visi-misi yang menjadi tema pembangunan Kabupaten Sidinyo. Bapak Ibu penilai yang kami hormati, Sidinyo sendiri punya keragaman budaya dan sejarah yang luar biasa, baik itu sejarah pembentukan negara, sejarah Minangkabau, dan sejarah masuknya Islam. Dengan keragaman budaya ini juga menjadi salah satu potensi yang menjadikan ini pengangkat ekonomi bagi masyarakat kita. Kami yakin pemerintah daerah sendiri saja tidak akan sanggup berjalan untuk mensukseskan. Hari ini pemerintah daerah sangat didukung oleh stakeholder terkait, baik itu ada dari Basnas, ada forum pelayanan publik yang setiap saat melihat pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sidinyo, dan itu tim independen di luar yang kita rangkum melihat sejauh mana pelayanan di Kabupaten Sidinyo di seluruh sektor itu bisa berjalan dengan baik. Belum lagi beberapa elemen terkait ini kita libatkan dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Sidinyo. Jadi pemerintah daerah kita yakini akan sulit berkembang tanpa ada support dari dukungan dari elemen terkait. Nah, di pelayanan publik sendiri dari sisi kepatuhan kita mendapatkan peringkat kepatuhan tinggi, dan peringkat kepatuhan tinggi ini menjadikan Sidinyo di zona hijau di pelayanan publik. Nah, ini yang menjadi kekuatan sebetulnya, karena pelayanan ini menjadi misi pertama Kabupaten Sidinyo, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, responsif, berbasis reformasi birokrasi.
Nah ini terkait juga dengan kita baru menandatangani MOU dengan Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Merit system yang Jawa Barat lakukan, insya Allah tahun ini sudah full efektif kita laksanakan juga di Kabupaten Cirebon. Jadi tidak ada lagi kawan-kawan PD atau ASN yang Pak saya sudah bisa jadi kabin Pak. Nah nanti sistem inilah yang akan menilai, merit system inilah yang full kita akan laksanakan di tahun ini. Reward management juga akan kita laksanakan. Nah ini mudah-mudahan dengan merit system ini lebih memudahkan digitalisasi seluruh sektor yang ada di Kabupaten Sijunjung. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya di Sijunjung sendiri dengan kekayaan potensi itu, tema Geopark ini ternyata merangsang investasi masuk ke Kabupaten Sijunjung. Buktinya ada pabrik kita yang sudah 20 tahun mati, pabrik kelapa sawit di Taman Baru. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi wilayah selatan yang awalnya ada 2 pabrik sawit di sana, harga sawit itu hanya 1.900, sekarang sudah jadi 2.500, 2.400, 2.500. Selisih ini menjadi keuntungan bagi masyarakat. Bagaimana mendapat keuntungan bagi petani sawit kita dengan iklim yang kondusif, dengan tema baru, ini menjadi sesuatu yang berbeda mungkin dilihat oleh investasi di pihak lain. Mudah-mudahan akan selalu berkembang, dan dari kekayaan potensi tadi ini yang menjadi kekuatan Sijunjung. Bagaimana kita bisa menekan angka kemiskinan dan angka stunting yang ternyata Sijunjung cukup disorot. 2 indikator ini Sijunjung cukup tinggi dinilai oleh pemerintah pusat dari beberapa lembaga survei. Tapi bisa kami yakinkan bahwa angka kemiskinan hari ini kita berkolaborasi dengan segala aspek. Insya Allah tanggal 27 kalau tidak salah ada grupnya Indojarito yang selalu rutin untuk membangunkan rumah kalayan ini. Kita teruskan dengan Basnas, program Basnas, mana yang keluarga-keluarga yang betul-betul membutuhkan itu sudah kita tindak lanjuti. Belum lagi dengan pihak ketiga yang bersifat investasi dan perusahaan di luar yang kita kolaborasikan dengan Basnas kita. Bapak Ibu berbahagia, berikutnya untuk Kabupaten Sijunjung, alhamdulillah kita juga sudah memperoleh LPP 7 kali berturut-turut, dan ini sebagai bukti bahwa pelaksanaan penganggaran dan kegiatan keuangan kita itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mudah-mudahan kali ini dengan nanti mungkin Pak Sekda bawa jalan-jalan tim ke Siloke, karena memang banyak yang masih mendengar saja ya, oh Siloke itu seperti apa, nanti silahkan lihat Pak Hidden Games, pariwisata tersembunyi yang ternyata jauh lebih menarik mungkin. Nah, kekurangan atau kelemahan kita memang infrastruktur yang terus kita masifkan. Kendalanya memang kondisi keterbatasan anggaran hari ini menjadikan pemerintah daerah mesti mencarikan inovasi dalam bentuk lain. Bagaimana pemenuhan kebutuhan atau sarana prasarana yang ada di lokasi daerah Hidden Games kita. Berikutnya bisa kami sampaikan bahwa tidak hanya di Siloke, Sijunjung juga punya satu budaya yang di Sumatera Barat mungkin sudah mulai tidak ada, yaitu perkampungan adat yang masih dihuni dari abad 16 atau 18 sampai hari ini, dan budayanya ini masih terjaga sampai hari ini. Itu ada di Nagari Sijunjung, dan itu bukan di ujung-ujung tapi di ibu kota kecamatan. Lokasinya cukup dekat, tapi budayanya masih terjaga sampai hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan juga bagi Sijunjung, meningkatkan ekonomi masyarakatnya dengan pariwisata yang digalakkan oleh Provinsi Sumatera Barat. Dan kami terima kasih support provinsi juga luar biasa di Sijunjung dengan kolaborasi baik dengan jalur-jalur pemerintah maupun dengan pihak-pihak ketiga yang mensupport kegiatan di Kabupaten Sijunjung. Bapak Ibu berbahagia, berikutnya ada beberapa capaian yang sudah
sudah kita raih baik di tingkat nasional, yang itu sudah disampaikan, dan beberapa unggulan dan andalannya si Junjung sekarang sedang fokus, yaitu bagaimana capaian IPM si Junjung itu kan berada di papan bawahnya Sumatera Barat. Nah, akselerasi inilah yang mesti kita lakukan, salah satunya dengan program pom bensin. Nah, ini menjadi inovasi bagi pendidikan kita, dunia pendidikan, bagaimana pendidikan ini menjadi prioritas bagi Kabupaten Cijedil. Kita juga sudah kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Di sini tidak ada lagi sekolah yang membayar sampai tingkat SMA. Bahkan tahun kemarin UNP sudah berdiri di Kabupaten Cijedil. Nah, berarti Universitas Negeri sudah ada, tidak ada alasan bagi anak Cijedil untuk tidak melanjutkan perkuliahan atau pendidikan sampai tingkat kuliah. Sampai SMA kita sudah berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kita lakukan PKK, artinya tidak ada lagi anak-anak Cijedil yang membayar sekolah sampai tingkat SMA. Nah, dilanjutkan dengan hadirnya UNP di Kabupaten Cijedil. Nah, tentu mungkin ini pertama Universitas Negeri yang ada di Kabupaten Cijedil. Nah, menurut ini bisa mensupport luar biasa. Ternyata akselerasi ini yang membuat percepatan IPM kita 3 besar kalau tidak salah di Sumatera Barat. 3 besar ya, ya. Nah, artinya kita sudah lakukan percepatannya dengan program-program yang dilaksanakan. Yang berikutnya, bagaimana pemberdayaan seluruh elemen ini bisa bersinergi untuk mencari terkait dengan isu-isu yang pemerintah pusat lahirkan hari ini, termasuk kemiskinan ekstrim, stunting. Nah, stunting ini programnya juga kita lakukan beberapa unit layanan dan melaksanakan memaksimalkan seluruh stakeholder yang ada untuk bisa berkolaborasi mencari titik-titik penanganan stunting. Nah, penanganan pencegahan inilah menjadi poin sebenarnya bagi kita. Ini seluruh aspek ini kita masukkan dan kita libatkan. Mudah-mudahan kita bisa menekan stunting kita, apalagi sebelum tahun ini juga akan menyelesaikan 1 rumah sakit prapata lagi di Selatan. Ini juga support dari pemerintah pusat untuk Cijedil. Kita dapat tambahan 1 rumah sakit lagi. Nah, kami yakin dengan adanya maksimalnya fasilitas-fasilitas layanan, tentu akan memudahkan masyarakat kita ketika masyarakat ini betul-betul terkena atau terdapat dari stunting sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, pom bensin ini adalah program pembelajaran sinergi masyarakat. Nah, dengan program andalan atau pom bensin yang kita optimalkan ini, mudah-mudahan yang putus sekolah di usia 21 sampai 45 ini bisa kita berikan konsep PKPM, termasuk juga penambahan keterampilan dia di sektor kewirausahaan. Nah, dengan adanya potensi-potensi pariwisata hari ini di Cijedil dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir kita sudah laksanakan event skala besar. Sempat juga dulu 2018 ada World Cup Rafting R4, ada juga Minang Geoparkrang yang baru-baru, dan insya Allah Festival Semani yang keempat atau kelima kita laksanakan di ulang tahun kabupaten. Nah, ini masyarakat akan kita libatkan dalam rangka bagaimana mengoptimalkan apa yang menjadi sumber-sumber ekonomi dengan kolaborasi yang ada. Mudah-mudahan ke depan tentu kita berharap support dan dukungan Provinsi Sumatera Barat terhadap program-program andalan ini. Insya Allah semuanya siap bersinergi, dan kami yakin komitmen kawan PD terkait dengan dokumen perencanaan yang sudah dibuat. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan tema yang kita buat. Walaupun periode kami dengan Pak Wawuk hari ini cuma 3,5 tahun, tapi insya Allah kita bisa kejar target RPJMD 5 tahun itu di 1 kepemimpinan. Walaupun nilainya ada beberapa poin yang mesti menunggu 5 tahun, tapi insya Allah percepatan akan kita lakukan dengan beberapa inovasi
yang sudah dimulai oleh rekan-rekan OPD. Kami masih ingat di Naker Trans sendiri itu juga sudah melahirkan beberapa inovasi, salah satunya si Joker yang bisa share seluruh pencari tenaga kerja yang ingin bekerja di Kabupaten Sidoarjo, dan itu sudah diaplikasikan, dan dengan kecanggihan teknologi hari ini hampir seluruh unit dan seluruh bagian di pemerintah daerah kita digitalkan, termasuk juga dari sistem yang insya Allah kita akan fullkan dan kita akan optimalkan, termasuk pemberian reward dan punishment kepada rekan-rekan ASN yang bekerja. Jadi ini semangat bagi kawan-kawan untuk kawan-kawan ASN untuk bisa berkolaborasi bersama-sama mencari solusi terkait dengan persoalan yang ada di daerah kita. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin secara singkat itu yang bisa kami sampaikan, tapi secara faktual nanti Bapak Ibu bisa lihat di lapangan bagaimana konsep geopark yang sudah kita buat menjadi tema ini ternyata bisa mendukung program-program nasional yang menjadi sasaran dari pemerintah nasional untuk mereka. Yang paling sering disampaikan itu stunting, prevalensi stunting, penekanan bagaimana kemiskinan ekstrim yang muncul, dan dengan kolaborasi hari ini rasanya tidak ada hal yang mustahil di sini bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan perencanaan pembangunan daerah berkualitas ini merupakan salah satu media kita untuk mewujudkan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan tentu berkelanjutan. Dan tentu dengan komitmen pemerintah dari daerah hari ini menyelesaikan RPJMD kita sampai 2026. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami, periode singkat tapi kita akan optimalkan. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan mudah-mudahan pencapaian target dan tujuan kita tanpa ada dukungan dan kolaborasi dari stakeholder terkait itu mustahil akan kita laksanakan. Dan sekali lagi kami apresiasi, terima kasih kepada stakeholder terkait yang hari ini selalu memberikan input yang baik. Apalagi kemarin kita sudah laksanakan konsultasi publik, kita sudah hasilkan beberapa input yang baik untuk pelaksanaan kegiatan kita di 2024. Tantangan memang luar biasa sebetulnya, apalagi menghadapi pileg dan pilpres di 2024 dengan semakin ketatnya aturan keuangan hari ini. Nah, kami berharap ini tidak menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin dari sisi infrastruktur kita selalu berbenah. Kami terima kasih pemerintah Provinsi Sumatera Barat, jalan provinsi yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu sangat mulus sekali. Yang dulunya menjadi isu paling luar biasa kepada kami bahwa kalau di Provinsi Sidoarjo pasti jadwal. Nah, tapi hari ini boleh dilihat mulai dari batas kita dari tanah datar sampai ke jalan tanah berdantuan itu mulus. Tinggal di depan kantor bupati nanti akan kita mohonkan Pak Kepala Bapeda itu bisa kita buatkan jalur 2 sedikit, kan punya minta sedikit Pak Kamal. Nah, jadi jalan kita cukup bagus, dan kali ini inilah yang support nilai sektor ekonomi dan sektor pariwisata kita. Nanti di Siloke pun boleh lihat jalan cukup mulus, walaupun ada bekas-bekas tambang lama yang akan kita lewati. Nah, termasuk juga support dari sektor pendidikan hari ini dengan BKK dan kolaborasi kita. Mudah-mudahan ke depan kami tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkesan di Kabupaten Sidoarjo. Nanti silakan lihat pariwisata yang kita datangkan terkait dengan Siloke lagi dan Siloke lagi. Karena Siloke menjadi satu dan pelopor geopark ranah Minang yang ada di Sumatera Barat. Kita yang bergerak terus, kita yang melaksanakan event-event, dan kita sudah 2 kali juga mengikuti
untuk ice cream UNESCO Global Leopard. Tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan tahun ini kalau memang dibuka lagi, nah kita juga akan bersaing dengan leopard nasional yang lainnya untuk bisa menjadi UNESCO Global Leopard. Nah karena memang tema leopard ini lebih menarik dinikmati oleh masyarakat dan OPD melaksanakan kegiatan mungkin dibanding tema-tema lain, dan ini sudah menjadi FPJB Kabupaten Cianjur. Terima kasih, mohon maaf atas kekhilafan penyampaian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati telah memaparkan secara singkat progres pembangunan, karena seperti itu kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi bahan nanti untuk tanggung jawab. Nah, sebelum kita berikan kesempatan kepada tim penilai, kita coba saksikan cuplikan video terkait dengan inovasi Kabupaten Cianjur berikut. Silakan.